Ternyata usaha pengolahan gabah menjadi beras adalah omset puluhan juta. Tidak percaya? Ini banyak bukti. Usaha mengolah padi menjadi beras, banyak orang yang kebeli mobil, bikin rumah, beli tanah, berangkat ke Munggah Haji, banyak. Pengen tahu? Cari tahu tip-tipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia, tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya para pengelola penggilingan padi, para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa, mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada berkah. Dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman semua, yaitu mengenai tip-tip cara pengolahan padi menjadi beras. Nah, yang mana pengolahan padi ini banyak sekali teman-teman kita yang sudah menjalankan dan yang sudah ahli di bidang ini. Alhamdulillah yang sudah maju. Syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan tambah maju lagi. Dan yang belum maju, ataupun yang baru memulai, ikuti dan cari tahu bagaimana tip-tipnya, langkah awalnya. Ternyata usaha ini sangat menjanjikan, karena beras adalah bahan pokok. Kalau seseorang membeli beras, pasti akan habis dan nantinya akan beli lagi. Beda lagi dengan peralatan-peralatan lain semacam peralatan rumah tangga, semacam TV. Kalau udah beli, kalau belum rusak, tidak mungkin beli lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai ataupun yang ingin memulai tentang usaha ini, silahkan cari tahu tip-tipnya bagaimana, langkah-langkahnya. Jangan sampai teman-teman salah langkah. Oke? Saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat, karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan lupa silahkan klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, dan komennya juga ditulis kolom komentar di bawah mengenai si video ini. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, silahkan klik dulu tombol merahnya, yaitu tombol subscribe-nya. Dan jangan ketinggalan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Selamat menonton. Nah teman-teman semua, ternyata banyak bukti teman-teman. Banyak sekali buktinya yang jadi kaya. Orang-orang banyak yang jadi kaya. Udah kebeli ini, kebeli itu. Hanya usaha mengolah padi menjadi beras. Hanya itu. Tetapi ada juga teman-teman kita yang jatuh dan tidak bangkit lagi, yang hanya menjalankan usaha ini. Nah, untuk teman-teman semua, pada video ini saya akan mengajak sama teman-teman berbagi, yaitu berbagi pengalaman masalah usaha gabah menjadi beras. Dan sekali lagi saya mohon maaf, tutorial ini hanyalah untuk teman-teman kita yang baru memulai ataupun para pemula. Dan saya mohon maaf bagi teman-teman yang sudah senior, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun di sini saya ada kesalahan, tolong ditulis di kolom komentar, tolong diluruskan harus bagaimana. Nah, tentang usaha padi menjadi beras, bagi teman-teman yang baru memulai, ataupun yang mau memulai, di sini ada beberapa tip ataupun trik, ataupun ada beberapa poin yang harus teman-teman pegang. Nah, mau memulai usaha ini, ada banyak teman-teman yang sudah mempunyai lahan pengolahan, seperti pabrik punya sendiri, dan ada juga
yang tidak punya lahan ataupun pabrik, hanya ikut sama orang lain pengolahannya. Itu sama teman-teman. Karena di sini yang akan saya kupas dan yang akan saya terangkan masalah pengolahan padi menjadi beras. Poin yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah intip. Ini kata-kata intip ya. Jadi teman-teman harus intip dulu. Kalaupun mau memulai usaha ini. Mungkin usaha lain juga sama. Kita intip-intip dulu aja. Bagaimana nih kalau saya usaha di bidang ini? Diintip-intip aja. Orang-orang yang sudah sukses bagaimana. Terus cari tahu bagaimana mereka. Karena setiap daerah itu berbeda-beda konsepnya. Mungkin dari masalah pembelian padi di sawah berbeda aturan-aturannya dengan di tempat yang lain. Ada sistem yang ditimbang, ada sistem yang diborong, banyak lah. Itu cari tahu ilmunya, intip-intip sama orang yang sudah tahu. Itu pertama intip teman-teman ya. Nah kata-kata intip di sini, selain dari intip ilmunya juga, intip juga teman-teman ya bahannya. Nah kita dekati orang-orang yang, tahulah para petani yang biasa menanam padi, di mana dia padinya, biasa suka dijual sama siapa, dan kemana dia suka menjual. Nah intip dulu. Kemudian juga kita harus bahan dalam pengintipan ini teman-teman ya. Jadi selain padinya yang diintip, ataupun bahan baku yang diintip, juga kita nanti melempar kemana nih? Intip juga teman-teman, pasar kita. Kemana nih ini kita akan lempar? Apakah mau ke pasar? Apakah ke toko-toko? Apakah dijual sendiri? Silakan. Yang penting intip dulu. Kemana lemparan kita nanti? Nah dalam pengitipan di sini teman-teman ya, baik itu bahan baku dan juga pasar, jangan satu. Kalau ngintip misalnya kita petani, ada 3, ada 4, ada 5-nya diintip semua. Jadi kalaupun nanti salah satu yang gagal, nanti ada yang lainnya. Begitu juga masalah pasar. Kita jangan satu. Sekarang pasar yang ini. Kita intip dulu. Nah itu teman-teman ya. Yang maksud saya intip di sini. Kemudian juga teman-teman kalaupun sudah melakukan pengintipan, setelah intip di sini ada incar. Nah, tadi udah diintip teman-teman ya. Bahan baku udah kita intip. Wah, itu bahan baku yang kita intip. Pasar juga udah kita intip. Lalu kita incar. Dekati. Si petani itu kita dekati. Biasa kemana mereka menjual gabah. Kemudian sistem keuangannya bagaimana? Sistem keuangannya. Sistem penjualannya bagaimana biasanya? Kita incar. Begitu juga pasar yang kita incar, yang kita intip tadi. Kita dekati. Kita dempet. Bagaimana sistem penjualan sama dia? Pembeliannya bagaimana dia? Sistem keuangannya bagaimana lagi? Kita terbuka sama dia. Terbuka sama dia. Nah, itu incar, teman-teman ya. Jadi kita cari tahu. Nah, setelah incar di sini, teman-teman ya, coba teman-teman usahakan iseng. Ya, ini poin yang ketiga. Intip, incar, iseng. Nah, para petani yang tadi kita incar itu, coba-coba iseng. Teman-teman iseng cobaan. Pak, padinya biasa suka dijual kemana? Boleh deh kali-kali sama saya dijual. Harganya berapa sekarang? Terus aja. Pokoknya kalian iseng-iseng aja itu. Jadi, iseng di sini teman-teman, kita harus sambil humor, sambil apa ya. Dekati terus-terusan. Benar-benar itu kita isengin terus-terusan. Supaya itu kita dapatkan. Tadinya kita iseng, tetapi kita serius dalam hati. Pasti nanti akan ada buahnya, ataupun akan ada hasilnya. Karena kita udah iseng-iseng. Kita punya uang sedikit nih, punya modal sedikit. Saya suka sekali sama padi bapak. Kali-kali dong jual sama saya. Saya mau belajar usaha di sini. Mungkin
biasa dia menjual sekian puluh ton sama mereka, kalau udah kita iseng-isengin, bisa dibagi dua misalnya, walaupun tidak semuanya sama kita juga dijualnya. Nah itulah kata-kata iseng di sini. Awalnya kita iseng, main-main, sambil bermain, sambil bercanda, tetapi dalam hati kita adalah serius. Begitu juga pasar yang tadi, yang sudah kita incar-incar, kita isengin. Bagaimana kalau saya ikut memasukkan berasnya nanti ke sini? Apa bisa? Wah udah dari anu udah dikirim, udah rutin dikirim. Ya kita sebagian lah, hanya sedikit ini. Nah itu kita iseng-iseng aja. Sambil nyantai lah, ngopi-ngopi di pasar gitu. Nah itu namanya iseng-iseng. Tapi dalam hati kita ada serius, ada keseriusan. Pingin barang kita masuk di situ. Bagaimana jawaban-jawaban mereka? Kita terbuka sama mereka. Saya udah mungkin ada barang milik si A, bilangin itu yang sejelas-jelasnya, milik si A. Saya mau beli, saya mau coba usaha, supaya dia itu tahu, oh barang anu, supaya dia itu membantu nantinya. Jangan dong, jangan dibeli segini. Nah nanti kan dia itu membantu kita. Dia itu karena dia udah berpengalaman walaupun penjual beras. Misalnya berasnya ataupun padinya jelek ataupun apa, dia itu nanti akan kasih tahu. Kalaupun kita udah coba iseng-iseng sama pemilik toko itu. Nah itu teman-teman ya. Poin yang ketiga tadi ya. Intip, incar, iseng. Dan kemudian setelah kita iseng-iseng semuanya, dalam hati kita ada keseriusan dan kelihatannya si petani itu juga ada keseriusan juga. Kita jangan tinggal diam. Kita ikat. Oke? Kita ikat. Diikat dengan kuat. Bagaimana kemauan petani itu? Sistem pengikatan. Biasanya ya ada sedikit resiko lah. Buat dia, buat ini itu. Kita ada perjanjian. Yang penting saya tidak akan melebihi pengikatan ini. Kalaupun dengan uang, teman-teman ya. Jangan dilebihin. Misalnya dia pinjam sekian, dipulangin harus sekian, jangan itu. Yang penting kita pengikatan ini tanda ikat. Yang penting barang jangan kemana-mana. Berapa ton biasanya dia menjual. Nah itu kita tampung semua. Dengan ikatan tadi. Kalau udah deal ya. Berarti kita udah punya keyakinan bahwa barang itu akan kita miliki. Kita seriuskan di hati kita untuk nanti meneruskan untuk pembayaran selanjutnya. Kalaupun nanti udah mulai panen. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalaupun udah ada pengikatan, berarti barang udah ya taruhlah 80-90% udah bisa kita miliki. Kalaupun udah ada pengikatan. Begitu juga pasar tadi. Pasar. Sistem pengikatannya berbeda dengan petani. Yaitu kita secara terbuka. Karena tadi kita udah ada pengikatan, apalagi di atas kwitansi. Lihatin sama orang pasar itu. Karena tadinya kita kan udah iseng, udah incar, udah iseng. Saya sekarang mau ngikat semua. Sekarang kita mau ikat orang pasar itu. Kita bilang dengan sejelas-jelasnya, dengan yang sejujur-jujurnya. Karena orang yang pertama mau turun ke bidang ini, mungkin belum dipercaya sama orang pasar. Punya barang dari mana dia. Nah itu pasti ya pikiran orang pasar itu. Kita perlihatkan, saya udah kasih DP padi milik Pak Anu, nih buktinya, tolong dong saya bantu untuk diterima nanti hasil berasnya. Ya biar bagus dong nanti mengolahnya ini itu, tolong dong Om, bimbing saya nanti lihat dalam pengolahan harus bagaimana sih, harus sebagus apa, harus bagaimana sistem pengolahannya. Nanti orang pasar itu membantu kita. Kadang-kadang itu karena melihat dari padinya si orang pasar itu bagus, walaupun masih di sawah,
Kadang-kadang dia keluar modal, membantu modal. Udah itu ikat semua. Jangan sampai kemana-mana itu barang. Tuh ya, kita terbuka. Terbuka kita. Biarin. Kelihatan, dia tahu juga masalah kelebihan atau keuntungan kita. Biarin. Yang penting kita terbuka sama orang pasar itu. Itu kuncinya teman-teman ya. Nah kita, kalaupun kita merasa modal kita terbatas. Nah itu ya. Itu yang biasa saya jalankan. Seperti itu. Saya suka terbuka. Sekali lagi, kita harus transparan sama orang pasar. Karena orang pasar juga tidak mau tertipu. Tidak mau dia itu menerima barang yang jelek. Nah, gitu ya. Dia, pasti akan memberi harga agak sedikit murah. Tidak apa-apa, teman-teman ya. Kita jalankan. Yang penting dia membantu kita. Supaya lancar. Gampang nanti ke depannya. Kita rombak lagi. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat video ini teman-teman ya. Tadi udah kita intip, incar, iseng, ikat. Setelah diikat, tadi petani udah diikat, pasar udah diikat. Kita ini di sini ada hilang. Ya, setelah ikat hilang. Itu jangan hilang teman-teman ya. Artinya teman-teman jangan menghilang. Karena petani udah diikat. Biasanya kalau di tempat saya itu ya, dia tuh minta pupuk dulu, ataupun minta risiko dulu, biasanya itu. Nah ini kita sebagai si pengikat, jangan menghilang. Harus sering-sering lah datang, berkunjung, pura-pura datangin. Soalnya bukan apa-apa teman-teman ya. Petani yang sekarang itu, kesini pinjam, kesana pinjam. Begitulah, saya terbuka nih teman-teman ya. Kesini pinjam, kesana pinjam. Akhirnya waktu dia panen itu, gabahnya itu dibagi-bagi. Padahal kita kan mengharapkan gabahnya dia itu semuanya yang dijual tuh kita harapkan semuanya sama kita. Nah itu teman-teman ya. Nah ini di sini jangan menghilang. Kita lihat ataupun kita bantu juga sama. Kalaupun misalnya di situ ada kekurangan dalam pengobatan atau apa gitu ya, pura-pura aja harus dianuin gitu. Kita sama-sama ini ya, sama-sama membantu gitu. Nah itu artinya kita jangan menghilang setelah ada pengikatan. Nah disinilah biasanya yang timbul jadi masalah. Modal kita dapat pinjam, setelah kita ada pengikatan menghilang, yang akhirnya kita didodolin dan dibohongin petani lagi. Nah itu teman-teman ya, kita harus jeli-jeli juga. Jangan kalah sama petani walaupun kita sama juga petani. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian juga masalah pasar. Setelah tadi kita ada pengikatan tadi ya. Ini juga sama, jangan menghilang. Jangan menghilang. Soalnya takutnya nanti ada lagi yang menyodorkan, yang menawarkan harga di bawah kita. Nah, padahal kita udah komit kan, itu yang sejujurnya sama mereka. Jadi kita, oke lah, kalaupun kita ke pasar, mampir, sekian hari lagi ini akan panen. Bahkan kita memesan karung pun sama dia lah nanti. Karung yang bagaimana yang harus diinikan, cobalah sama dia. Itu, jadi kita tuh terus-terusan aja silaturahmi. Jadi artinya jangan menghilang di sini. Nah ini teman-teman ya, kita harus benar-benar online ya, antara kita petani sama pasar. Nah itu teman-teman ya. Selanjutnya tadi setelah intip, incar, iseng, ikat, hilang, yang akhirnya kita harus hitung. Itu kuncinya teman-teman, harus dihitung. Nah, ini baru teman-teman harus mempunyai ilmu-ilmu rendemen, segala macam, ini itu ya. Kira-kira padi yang tadi udah kita ikat dari si petani ini, yang sering kita lihat, yang sudah kita ikat ini, kira-kira rendemennya berapa ini? Kurang percaya diri. Soal taksiran rendemen, coba deh cari tahu sama orang-orang yang sudah pakar. Nggak apa-apa, kita langsung terbuka saja. Cari yang pakar. Tolong dong, coba padi ini yang milik si A, kira-kira keluarnya berapa itu rendemennya? Itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ditanya, supaya nanti kita bisa mengukur mana ini yang paling banyak di antara mereka jawabannya. Nah itu, sesuai enggak dengan taksiran kita, rendemennya itu barang. Ya teman-teman ya. Jadi, kita misalnya
menaksir rendemen 55 ini padi. Yang lain setelah kita tanya-tanya, setelah kita cari tahu, sama tidak? Kebanyakan berapa rendemennya? Nah itu, kita ambil yang terbanyak. Nah mungkin itu rendemen yang nanti kita akan hitung. Tetapi di sini ada kunci juga teman-teman dalam penghitungan rendemen. Misalnya kita tadi udah naksir 55 rendemen. Usahakan 48 atau di bawah itu, usahakan. Hitung. Kalaupun rendemen 48. Padahal kita dalam hati ya sejujurnya adalah 55. Nah, dalam penghitungan ini kita harus 48. Hitung. Setelah panen, biasanya kalau di tempat saya kan biaya panen petani yang nanggung. Cuman biaya pikul biasanya beda ke pabrik ya, ke tempat jemuran. Dari mulai biaya nimbang jemuran segala macam ini itu berapa, ongkos jemurnya berapa, nanti ongkos gilingnya berapa, ada beras berapa, karungnya berapa, nanti ongkos naik bongkar berapa, ongkos mobil ya, naik turun berapa. Nah itu bisa nanti udah bisa kelihatan teman-teman, udah bisa kelihatan berapa ini jadinya. Nah sekarang kita kembali ke pasar. Pasar juga sama, kita harus dihitung. Kira-kira Om, padi saya yang ini, yang di sawah, tahu gak kira-kira rendemennya berapa itu? Nanti tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar ya sama mereka. Nah itu teman-teman ya. Jadi di situ juga kita udah bisa menghitung. Nah, si pasar nanti akan tahu, orang pasar itu, asal berasnya macam begini, pasti saya akan terima segini. Itu udah kelihatan teman-teman, udah kelihatan itu. Walaupun padinya masih di sawah, belum dipanen, udah kelihatan. Nah itu teman-teman ya, biasa yang suka saya lakukan semacam itu adalah poin-poin yang saya pegang dari dulu sampai sekarang adalah semacam itu. Intip, incar, iseng, ikat, hitung. Tetapi di sini ada hilang, jangan hilang teman-teman ya. Jadi 5 poin ini, intip, incar, iseng, ikat, hitung. Insya Allah semuanya ini akan berjalan dengan mulus, kalaupun ini akan bisa dipegang. Sekali lagi, janganlah ceroboh usaha padi ini, karena banyak sekali para tengkulak-tengkulak padi yang ceroboh itu tidak lama usianya. Tidak lama usianya. Berapa ratusan juta yang dia pinjam ke bank manapun, hancur semua. Bukan apa-apa, bukan tidak bisa menjalankan, bukan. Ceroboh menjalankannya. Nah itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya di sini hanya sharing, berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Mungkin teman-teman lebih paham, lebih pintar dari saya, pengalamannya lebih dalam, mohon bimbingannya. Kalaupun di sini saya ada kekurangan. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.